Mikrofonnya saya serahkan kepada beliau. Dengan moderator Bapak Rinto Tri Hasworo. Monggo. Kopi. Ayo boleh nih kopi. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu. Di hadapan Bapak Ibu semua telah hadir 3 orang narasumber yang tentunya memiliki otoritas dan kompetensi dari bidang masing-masing, utamanya mengenai Pancasila dan juga mengenai kebudayaan. Nah, tema diskusi, tema besar kita adalah pembumian Pancasila, gitu ya. Nah, dari diskusi ini sudah ada 3 narasumber. Pertama Bapak Samsul Hadi SHMM selaku Direktur Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang di Ristek. Pembicara kedua, narasumber kedua maksud saya adalah Ibu Irene atau Irene Bu ya? Irene Family Sinaga selaku Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Narasumber ketiga, Dr. Iwan Setiawan selaku Koordinator Pusat Studi Pemajuan Kebudayaan Universitas Jember. Nah, tema besar diskusi intensif kita adalah pembumian Pancasila. Tapi kalau tadi Pak Camat di pembukaan tadi menyampaikan beliau bahwa Desa Sukorno sudah mendapat stempel ini ya, Desa Pancasila gitu ya. Nah, kalau kita lihat pelajari dengan seksama riwayat lahirnya Pancasila, tentu para pendiri bangsa kita ini sebenarnya mengambil dari praktek-praktek baik yang sebenarnya sudah terjadi di masyarakat. Ya, umumnya adalah masyarakat yang pastinya dari desa gitu kan. Nah, nilai-nilai baik ini yang kemudian dicari sebagai saripati yang kemudian oleh Bung Karno dikatakan sebagai Pancasila. Nah, artinya sebenarnya Pancasila itu sebenarnya sudah berasal dari bumi Indonesia. Nah, kenapa dalam diskusi kita hari ini pembumian Pancasila, tentu ada hal-hal yang kayaknya krusial gitu. Dia berasal dari bumi, kemudian sekarang kita berdiskusi dan membumikan kembali Pancasila. Nah, tentu ada situasi-situasi yang kayaknya dianggap penting nih, Pancasila yang berasal dari bumi sekarang dibumikan lagi gitu. Nah, baik, untuk kesempatan pertama saya persilahkan Ibu Irene untuk memberikan materi sebagai pengantar diskusi. Ada paparan Bu? Oke, monggo Bu, silakan. Perempuan. Boleh. Bapak Ibu, walaupun temanya berat ya, membumikan Pancasila, tapi saya berharap diskusi kita, dialog kita ini santai ya. Jadi gak usah terlalu tegang, serius tapi santai tapi serius. Baik, monggo Ibu Irene. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang pasti Pak Direktur, Pak Syamsul, kemudian ada Pak Dr. Ikhwan. Baru kenalan, saya udah dikasih 1 JP Pak, itu mata kuliah. Pak Camat, Pak Moderator, tadi ternyata Pak Moderator ya, satu mobil saya.
Pak Kades, Forkopimda, dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan nama saya Irene Kamelin Sinaga. Apa yang disampaikan tadi benar. Saya asli Batak, Sumatera. Cuma anak saya pejabat semua, peranakan Jawa Batak. Bojone wong Jogja. Jadi peranakan Jawa Batak. Tadi Pak moderator sudah mengatakan ini berat. Sebenarnya nggak berat. Jangan ditakut-takuti Pak. Kalau aku buka sepatu boleh ya? Belajar preman. Saya kira nggak berat. Kenapa? Saya langsung ke sini saja ya. Saya langsung ke Pancasila. Saya waktu di BPIP diajarkan apa sih makna dari Sangkan Paraning Dumadi. Satu nilai luhur yang menjadi inti daripada Pancasila. Sehingga ketika saya ditunjuk sebagai narasumber, sebenarnya malah saya yang belajar di desa ini. Tadi apa yang sudah disebutkan Pak Kades dan Pak Camat, sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, dari mana sih Pancasila ini digali? Bung Karno mengatakan kalau nilai ketuhanan, kita lihat perubahan atau evolusi dari masyarakat Indonesia. Masyarakat sebelum Indonesia atau masyarakat Nusantara. Tadi ada persembahan tarian. Bertahan hidup dengan berburu. Maka manusia-manusia kita dulu melihat Tuhannya adalah sesuatu yang besar. Ombak, guntur, petir. Itu dulu awal muasal waktu Nusantara ini. Kemudian beralih. Manusia Nusantara dulu dari yang tadinya berburu, kemudian beternak. Kenapa harus capek berburu? Sehingga mereka beternak. Ketika mereka beternak, mereka berpikir, ternak mereka makannya apa? Kemudian di sana timbul bahwa masyarakat Nusantara mulai memberikan makan ternaknya dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka mulai mengenal padi, mereka mulai mengenal Dewi Sri dan lain sebagainya. Kemudian berubah lagi dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara dulu, nilai-nilai intangible yang saat ini masih tetap kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kami atau acara ini dilakukan benar-benar dipersiapkan oleh masyarakat desa. Ada yang sampai nggak tidur ya Pak Camat ya, sampai nggak tidur, artinya ada sesuatu nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Ada sesuatu nilai yang mana ini adalah rasa persaudaraan kita. Saudara saya mau datang, ini nilai-nilai yang dulu dari dulu ada di Indonesia. Dan inilah sebenarnya intisari dari Pancasila. Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana nanti akhirnya kita akan berakhir. Itu luas. Tadi saya sempat bingung diterangkan tentang Jember saja saya belum pernah. Dan apa yang membuat kita tetap bersatu? Apa yang membuat kita tetap utuh? Saya yang usianya 49 tahun tidak pernah menjalani Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan bagaimana kita mengenalnya? Kita mengenalnya hanyalah dengan ikatan nilai yang dulu ditanamkan oleh masyarakat sebelum kita ada. Nilai-nilai itu ada, diturunkan turun-temurun. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan program-programnya, sehingga sampai sekarang masyarakat desa yang kita kenal sekarang pasti masih memiliki rasa yang kuat sekali tentang tanah airnya. Inilah Indonesia. Dulu SD saya pernah mendengar, ini bahasa Jawa bahkan, kalau bahasa Bataknya saya nggak ngerti. Judulnya Gemah Ripon Lojinawi Toto Tentrem Kertoro Raharjo. Kalau pengucapnya salah mau dimaafkan. Ini kata-kata yang menurut saya inilah tujuan bernegara.
tujuan Indonesia dibentuk, tujuan Indonesia dimerdekakan. Saya langsung ke slide berikutnya. Saya akan sampaikan bagaimana dulu Indonesia berjuang untuk merdeka. Oh, kurang ya? Oke, mungkin ini. Kalau kita ingat tentang sejarah, dulu ada sidang BPUPK. Pada sidang BPUPK itu, Rajiman, ketua sidang, seorang dokter, berkata kepada seluruh peserta sidang, kita merdeka ini, apa dasarnya? Kemudian ada beberapa orang memberikan sambutan atau pidatonya atau gagasannya. Muhammad Yamin, Supomo, dan terakhir Soekarno pada tanggal 1 Juni. Dia mengatakan, Indonesia ini didirikan tidak hanya untuk satu golongan Batak saja. Indonesia ini tidak hanya didirikan untuk satu golongan Jawa saja, tetapi Indonesia didirikan untuk semua golongan. Sehingga ketika Soekarno menyampaikan nilai-nilai dasar yang diusulkannya, Rajiman ketua BPUPK mengatakan seperti ini, kita setuju bahwa apa yang disampaikan Soekarno itu harus dirumuskan, sehingga terbitlah Panitia 8 dan kemudian Panitia 9 dan akhirnya disahkan. Dalam pengesahannya kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai yang tadi, bahwa untuk apa Indonesia dimerdekakan, maka Indonesia dimerdekakan adalah untuk menuju kesejahteraan atau keadilan sosial, di mana masyarakatnya sejahtera, dan sejahtera itu tidak menjadi ukuran apakah kau kaya atau kau miskin, tetapi adalah kebahagiaan masyarakat Indonesia. Kemudian kalau kita melihat lagi guru bangsa, saya harus begini-begini, nggak apa-apa ya Pak? Saya senang sekali membaca buku atau menonton film tentang yang namanya Bapak Bangsa Hoscokro Aminoto. Beliau adalah gurunya Bung Karno. Saya banyak belajar kepada beliau ketika beliau mengatakan, hai rakyat Indonesia. Pendiri Serikat Islam mengatakan seperti ini, hijrahlah dari kebodohan, hijrahlah kita dari kemelaratan. Marilah kita membaca Iqra. Bacalah maka kita akan cerdas, akan pintar. Bukan hanya membaca buku, tetapi membaca setiap jengkal tanah yang ada di desa Sukorno. Inilah perkataan Hoscokro Aminoto, dan kemudian dia mengatakan sebenarnya syarat kesejahteraan dan keadilan itu adalah bagaimana kita memperbaiki perilaku